Itu yang paling penting. Semakin banyak santrinya, semakin banyak muridnya, semakin bagus akhlaknya. Allahumma hanya berdoa seperti itu. Al-Fatihah. Iya benar. Kita kiai-kiai kadang-kadang jadi santri kapok, nyaho kapok, obat anaknya nggak di pesantren lagi karena dirinya jadi kiai merasa menderita. Jadi sebetulnya Pak Jamin, kalau Pak Jamin jadi kiai menderita nggak usah diomongkan lagi. Sebab itu nanti jadi trauma buat mereka-mereka. Ternyata kiai kok menderita ya. Makanya eksis saja. Jadi enjoy kayak kita. Saya nggak punya duit ya kayak itu. Punya duit ya kayak itu. Jadi enjoy. Oh kemudian cerita, oh jadi kiai punya langsa, dihina orang. Kadang-kadang pakai sepeda Honda diomongkan, kiai kok pakai sepeda Honda. Kata itu nggak usah diomongkan. Nanti kiai-kiai yang lain baru ternyata jadi kiai nggak enak ya. Akhirnya anaknya nggak usah pesantren, soalnya nanti jadi kiai itu nggak enak. Kan lagi. Makanya kalau ditanya gimana jadi kiai, oh, jadi kiai itu nikmat. Gitu ya, jadi kiai itu nikmat. Kata kiai saya, orang jadi kiai itu seperti orang ngina. Nyaho ngina. Apa? Nyepah. Sirih dicampur aku, dicampur kemiri, dicampur apa saja kan? Pertama dikenyok, Kehur. iya, pahit. Tapi kunyah terus, makin lama akhirnya jadi manis. Kata kiai saya, waktu saya pesantren didoktrinnya seperti ini. Kamu nggak usah takut jadi kiai. Jadi kiai itu ibarat orang nyepah, orang ngina. Kenapa? Pertama kali dikunyah terus, lama-lama jadi manis. Mungkin sekarang sudah manis, Allahumma amin. Atau lagi manis. Ya masuk saja kayak kuing Saloman manis. Kalau masuk dia itu yang tadinya kurma dan kiai akhirnya jadi kiai betul. Yang tadinya madan kiai akhirnya jadi kiai betul. Allahumma amin. Contoh Pak Imam. Jadi kiai betul. Iya, jadi kiai betul. Halaman berapa ya? 137. Bismillahirrahmanirrahim. Masyru'iyyatut tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasatan 'inda Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu. Disyariatkannya tawasul dengan Nabi tertentu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Ala anna Sa'd bin Taimiyah bi ba'dil mawadi' min kutubihi asbata jawaz tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna tafriqin aw tafsilin baina hayatihi wa mautihi. Sesungguhnya Syekh Ibnu Taimiyah di sebagian beberapa tempat dari kitab-kitabnya beliau menetapkan akan bolehnya tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duna tafriqin, tanpa adanya perpecahan, atau tafsirin atau perincian baina hayatihi, di antara hidupnya, wa mautihi dan matinya, wa hudurihi dan hadirnya, wa ghiyabihi dan tidak ada. Wa naqala 'anil Imam Ahmad wa Izz bin Abdussalam jawazun dzalika fil fatawa al-kubra. Karangan Imam Izzuddin bin Abdussalam itu boleh tawasul di dalam kitab fatawa. Qala Asy-Syaikh, maksudnya yang di sini yang dimaksud adalah
Imam Ibnu Taimiyah. Wa kadzalika mimma yushra'u at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a kama fil hadis alladzi rawahu at-Tirmidzi wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama sahsan ayyaqula Allahumma inni as'aluka wa atawassal ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni atawassal bika ila rabbika fi hajati liyaqdiha Allahumma fasyafi'hu fiyya wa hadha tawassul bihi hasan. Jadi di sini sebetulnya sudah dibahas tentang tawassul kepada Nabi seperti pendapat-pendapat yang telah lalu. Ada di karangannya Syekh Imam Abil Hasan As-Sadili, seorang murid beliau termasuk yang mengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itu menanyakan tentang tawassul kepada Syekh Sadili, bukan kepada Nabi. Sekali lagi, kepada Syekh Sadili atau panjenengan Syekh Abdul Qadir ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini tanyakan, bagaimana saya tawassul dengan Syekh Abil Hasan As-Sadili? Terus selalu dihadirkan terus. Akhirnya dijawab, tawassul dengan Syekh Abil Hasan As-Sadili, dengan saya maksudnya Syekh Abil Hasan, mengatakan boleh. Kenapa? Karena saya ini adalah keturunannya Nabi. Jadi tawasul dengan keturunan Nabi boleh seperti tawasul kepada Nabi. Makanya dengan kadang-kadang tawasul dengan para wali. Itu karena kalau dihitung nasab bil ilmiah, sekalipun bukan nasab darah, tapi nasab ilmu. Berarti kita memberikan wasilah kepada orang-orang alim pun tidak masalah, karena sanadnya sambung kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aidan wa tawassul ila Allah bi ghairi nabiyyin sallallahu sawa'un summiya istighasatan aw la musamma la na'lam hadan min as-salaf fi'lahu wa la rawa fihi atharan wa la na'lam fi illa ma abtabi asy-syekh yani as-sa'di bin Abdussalam min al-man'i wa amma tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi haditsun fi sunan rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairuhu anna Arabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inni asabtu bi basari fadnullah hadi fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasil rakaatan fasalli rakaatan summa qul Allahumma as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad inni atasyafa'u bika fi raddi basari Allahumma syaffi' nabiyyaka fi wa qala in kana laka hajatun fa misli dzalik radallahu basara fala bali ajli hadha al-hadis istasna asy-syekh tawassul. Ada orang tanya, jadi tawassul kepada Allah tanpa dengan Nabi kita itu bukan tawassul namanya. Berarti langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku ini disebut sebagai istighosah atau tidak disebut. Kami tidak mengetahui seorang pun dari orang-orang salaf yang berbuat seperti itu. Wala rawabi asaron wala na'lamu bi illa ma abtabi asy. Saya tidak meriwayatkan dalam hal tersebut suatu asar dan kami tidak mengetahui di dalamnya kecuali apa yang difatwakan oleh Syekh yakni Ibnu Taimiyah yakni As-Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam minal man'i. Jadi kita langsung kepada Allah terlalu gagahan, gitu ya, terlalu gagahan. Iya, karena meninggalkan orang yang menjadi lantaran kita, kayak gitu. Yaitu siapa? Rasulullah SAW. Loh, kenapa? Karena kita ada di dunia ini karena lantaran beliau diciptakan. Laulah kan dulu sudah pernah disebut. Lama kalau al-ab, akhirnya kita bisa menikmati kopi, rokok, anggung dan lain-lain. Itu lantaran ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu.
Makanya di sini minal man'i termasuk hal yang terlarang. Wa amma tawassul bin nabi fa fi hadisun sunnah. Nah, hadisnya begini. Ada seorang badui, orang alasan, datang ke Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasul, inni asabtu bi basari fatqullahani. Saya tertimpa pada mataku ini. Maka berdoalah engkau kepada Allah untuk saya. Nabi mengatakan, tawaddu wa shalli raka'at. Berwudulah kamu, kemudian sholat 2 rakaat. Sumakul, kemudian katakan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atasyafika fi raddi basari. Wahai Rasul, saya minta pertolongan kepadamu untuk mengembalikan kondisi mata saya ini. Allahumma syaffi nabiyyaka iya. Ya Allah, di sini Allahumma syaffi nabiyyaka iya. Ya Allah, berikanlah pertolongan atas nabimu pada diri saya. Faqala fa in kana laka hajatun fa misli dzalik Rasulullah. Kalau kamu ada kebutuhan, maka perbuatlah seperti yang tadi lewat. Artinya kita itu selalu tawasul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan sudah tentang Nabi Adam. Kenapa kamu kok menyebutkan Rasul? Karena saya tahu di Arab itu ada tulisan siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Adam. Faqala as-sayyidun tanna. Ya gimana sih kita sebagai makhluk, gampangannya mau secara zahir saja. Secara zahir. Panjenengan melihat itu, saya sudah pakai kacamata. Menurut jenengan kacamata ini, kalau secara bahasa ini namanya tawassul. Paham belum? Namanya tawassul. Mau kita baca kitab kuning, panjenengan sejak balik langsung bisa apa enggak baca kitab kuning? Enggak bisa. Tapi cari apa? Guru pesantren. Sekolah madrasah ini yang masuk pesantren, masuk lagu pesantren lagi, sampai masuk universitas. Itu sebetulnya termasuk tawassul. Cuma orang karena sudah pintar nggak ngomong. Kalau dia pintar itu berkata dia tawassul. Itu kadang-kadang pikiran. Ya, jenengan coba bayangkan. Mereka mengatakan setelah pintar masuk universitas sampai ke Mesir, sampai ke Mekah, sampai ke Riyadh, pulang. Kemudian dia mengatakan nggak ada tawassulan, nggak ada fatihah-fatihahan. Coba otaknya dia kemana? Dia pinter lantaran apa coba? Tawassul kan? Iya, lantaran tawassul. Kalau nggak ada tawassul, saya yakin dia bodoh. Wong hanya orang-orang tertentu saja menurut saya. Mereka-mereka yang diberi langsung ilmu laduni, langsung tak bisa baca kitab. Ya ada sih, saya juga ada anak-anak masih kecil belum balik sudah bisa baca kitab Bukhari, ada kayak gitu. Cuma kan jarang. Wabila laduni qala itu kayak gitu. Kadang-kadang itu kayak gitu. Fatihah enggak usah Fatihah. Mau tidak usah Fatihah. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang kebodohan. Artinya pinter tapi terbalik. Itu kayak gitu. Kalau dipikir manusia itu enggak ada yang tawassul. Semuanya tawassul. Iya, sampai saya panjenengan sedoyo ini jadi manusia antara tawassul itu. Faqala Sa'id bin Taimiyah aidan im akhar walidzalika qala Ahmad bin Mansaki alladhi katabahu lil Maruzi sahibihi innahu yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i walakin Qala Ahmad qala inna hadha aqsamu 'ala Allah bi wa la yaqsimu 'ala Allah bi makhluqin. Wa Ahmad fi ahad riwayatain qad jawaza al-qasama bihi walidzalika jawaza al-tawassul.
Jadi kalau dibaca ini Imam Ahmad juga pada akhirnya membolehkan tentang tawassul. Jadi kita itu jadi sudah tepat. Enggak, Pak. Belum. Jadi itu tentang tawassul. Jawab tawassul inda Imam Syafi'i. Lagi ada acara Pakai amin. Jawab tawassul inda Imam Asy-Syaukani. Qala al-Imam al-Muhaddis as-Salafi as-Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani fi risalatihi Ad-Durrun Nadhim fi ikhlas kalimat tauhid. Ini tentang tauhid. Amma tawassul Allah Subhanahu wa ta'ala bi ahadin min khalqihi fi matlabin yatlubuhu al-'abdu min rabbih faqad qala as-Sa'di Izzuddin bin Abdussalam innahu la yajuzu tawassul ila Allah Ta'ala illa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sahha al-hadis fihi wa la'annahu yushiru ila al-hadis alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi wa Tirmidzi fi sahihi wa Ibnu Majah wa ghairuhu. Wa Ibnu Majah wa ghairuhum anna amma ata an-nabiyya satu hune wong kangguto iku ata takasuk amma an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karo al-hadis qala walin nasi fi ma'na hadza qala. Pada posisi hadis ini manusia dalam maknanya ada dua pendapat. Ahaduhuma anna tawassul wa alladhi dzakarahu Umar bin Khattab lama qala kunna idza ajtabna natawassalu bi nabiyyina ilaika fatasaqaina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina wa huwa fi sahih Bukhari wa ghairihi. Faqad dzakara Umar radhiyallahu anhu annahum kanu yatawassaluna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hayati bil istisqa, minta hujan karena Nabi. Sahabat Umar yakin doanya Nabi itu apa? Makbul, maka minta pertolongan, minta hujan, suruh didoakan sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawassalu bi Ammi al-Abbas. Tadi kan saya sudah terangkan awal-awal tadi. Tawasul kepada keturunan Nabi sama juga tawasul kepada siapa? Nabi. Nah di sini tawasul kepada Sayyidina Abbas, pamannya Nabi setelah meninggal. Wa tawassalu wa istiqahuhum bi hasbiyatin wa yad'una ma fa yakunu wa wasilatuhum ila Allah ta'ala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi istihada syafi'an wa da'iyan lahu. Nabi dalam posisi ini adalah orang yang istilahnya apa ya, memberikan pertolongan gitu ya, wada'niyan, dan orang yang berdoa untuk mereka yang minta tolong kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau kita itu di kitab mungkin kan ada ketika anak lahir kita katakan oleh suruh dikasihkan bayi itu tadi, itu tawasul sebetulnya. Tawasulnya orang soleh kepada si anak supaya anak ini menjadi anak yang apa? Soleh. Ada. Jadi dicetaki madu atau kurma yang manis oleh orang yang alim agar anak ini ketularan apa? Alim. Ini pakai amin gimana? Ya monggo pakai amin. Sini om. Pak Yai, monggo. Kayaknya grogi ada saya. Kayak Pak Amin. Ini tanggung nih wal-qalusani. Wal-qalusani anna tawassula bihi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hayatihi wa ba'da mautihi wa fi hadratihi wa maghribihi wa la yakhfa 'alaika annahu qad subita tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Wa subita tawassul bi ghairihi ba'da mautihi bi ijma'i sahabat ijma'an subutiyan bi adam ingkari hadin minhum ala Umar radhiyallahu anhu fi tawassulihi bil Abbas radhiyallahu anhu.
Wa indi annahu la wajha li takhsisi jawaz tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jama'a Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di Amroy. Jadi tawasul tadi sudah saya terangkan. Yang kedua ini tawasul Nabi masih hidup atau sudah mati, atau Nabi ada atau tidak ada, dan bisa tawasul kepada selain Nabi. Contohnya tawasul Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas, padahal Sayyidina Abbas telah meninggal dunia. Itu seperti itu bagiannya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.